Halo semua, selamat datang di video tugas AOL untuk mata kuliah Operating System. Saya Jansen Ramadhan Putra SNE dari kelompok 18. Hari ini akan membahas tentang VirtualBox, sebuah virtual machine open source yang sangat populer. Dalam kelompok ini, saya bekerja sama dengan Samuel Theophilus Wiguna. Namun hari ini saya yang akan memandu kalian dalam video ini. Oke, untuk product knowledge itu ada fitur utamanya ya. Fitur utamanya yang pertama itu multi platform support. VirtualBox bisa digunakan di OS host seperti Windows, Linux, Mac OS, dan Solaris. Dia juga bisa menjalankan berbagai OS guest seperti Windows, Linux, Mac OS, Solaris, dan lainnya. Untuk Linux tuh ada Ubuntu, Fedora, dan Debian. Habis itu yang kedua tuh ada fitur snapshot. Memungkinkan user menyimpan kondisi virtual machine pada waktu tertentu. Ini sangat cocok untuk pengujian. Jika terjadi kesalahan, user bisa rollback ke snapshot yang sebelumnya. Lalu yang ketiga tuh ada shared folder. Fitur untuk berbagi file antara OS host dan OS guest. Ini sangat mempermudah integrasi kerja antara dua sistem operasi. Yang keempat tuh ada dukungan jaringan, NAT, bridge, host only, dan internal networking untuk fleksibilitas koneksi jaringan. Lalu kelima tuh ada mode seamless ya, integrasi antar aplikasi di host dan guest sehingga user bisa menjalankan aplikasi guest langsung dari host. Lalu yang terakhir tuh ada dukungan USB dan hardware yang lain. VirtualBox tuh dapat mengakses hardware seperti USB, printer, bahkan perangkat grafis 3D yang ada tuh di perangkat host doang ya. Jadi dia bisa ngeakses itu. Oke, untuk backgroundnya, apa itu VirtualBox? VirtualBox adalah software open source untuk virtualisasi. Dikembangkan oleh Oracle yang memungkinkan user menjalankan beberapa operating system secara bersamaan di satu komputer. Fungsi utama VirtualBox itu membuat dan mengelola virtual machines yang merupakan lingkungan virtual di dalam komputer tempat OS lain bisa berjalan. Contoh penggunaannya tuh seperti menjalankan Linux di Windows untuk belajar pemrograman atau menguji aplikasi dalam berbagai lingkungan OS atau juga menggunakan OS lama untuk kompatibilitas sebuah software. Mengapa VirtualBox ini populer? VirtualBox ini populer tuh ada beberapa alasan. Yang pertama tuh open source dan gratis. Tidak ada biaya lisensi untuk sebagian besar fitur. Juga komunitas pengguna yang aktif memberikan kontribusi dan dukungan. Yang kedua tuh kompatibilitas tinggi. Mendukung berbagai OS sebagai host seperti Windows, Linux, Mac, dan guest seperti Windows, Linux, Mac OS, dan Solaris lainnya. Ini tuh cocok untuk pelajar, developer, atau bahkan pengujian hardware atau software. Yang ketiga tuh ada kemudahan penggunaan. Interface user yang intuitif bahkan untuk pemula. Juga instalasi cepat tanpa pengaturan teknis yang rumit. Yang keempat tuh ada fitur canggih. Snapshot. Membuat salinan kondisi virtual machine untuk rollback ke keadaan sebelumnya. Juga ada dukungan jaringan yang fleksibel seperti bridge, NAT, dan lain-lain. Yang terakhir ada dukungan hardware seperti USB, shared folder, dan akselerasi 3D. Siapa penggunanya? Penggunanya tuh mungkin seperti pelajar. Pelajar dapat mempelajari OS lain seperti Linux tanpa mengganti OS utamanya. Mereka juga bisa praktik konfigurasi server atau debugging. Selanjutnya ada profesional IT dan developer. Mereka mungkin bisa menguji aplikasi atau software di berbagai OS tanpa membeli banyak hardware. Mereka juga dapat menjalankan test server atau development. Yang terakhir tuh konsumen umum. Mereka dapat menjalankan aplikasi lama yang hanya kompatibel di OS tertentu. Mereka juga bisa eksplorasi OS baru tanpa mempengaruhi sistem utamanya. Lalu, apa kelebihan menggunakan VirtualBox dibandingkan solusi yang lain? Yang pertama tuh dia tuh open source ya, berbeda dengan VMware atau Parallels Desktop yang berbayar. VirtualBox itu sepenuhnya gratis. VirtualBox itu juga ringan dan fleksibel, cocok untuk komputer dengan spesifikasi menengah. Jadi dia tidak memerlukan hardware yang khusus.
Dia juga kompatibilitasnya luas, mendukung banyak operating system dibandingkan beberapa solusi lain yang hanya mendukung OS tertentu. Komunitas dan dukungnya juga banyak. Banyak tutorial, dokumentasi, dan forum pengguna. Masalah teknis seringkali sudah dibahas dan tersedia solusinya secara online. Lalu juga ada fitur yang tadi, snapshot dan replikasi virtual machine. Membuat salinan kondisi virtual machine tanpa instalasi ulang. Fitur ini tuh sangat membantu untuk pengujian atau eksperimen. Oke, kita akan lanjut ke tutorial how to use it. Oke, sebelum kita install VirtualBox, pertama-tama kita harus memastikan bahwa virtualization kita tuh enabled. Langkah untuk cek apakah virtualization kita enabled atau tidak, itu kita ke bawah sini, taskbar, kita right click, task manager, kita ke performance, kita ke CPU, dan di deskripsi ini ada virtualization enabled. Jika misalnya kalian tulisannya disabled, kalian harus enable dulu sebelum kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Cara enablednya itu harus lewat BIOS. Di internet pasti udah banyak tutorial yang cara bikin virtualization enabled. Oke, kita lanjut. Oke, pertama kita akan download VirtualBox-nya dulu. Kita ke browser apapun, kita pilih saja VirtualBox VM. Nah, kita pilih yang ini yang paling atas. Di sini ada tombol download. Lalu kita ke VirtualBox Platform Packages ya. Lalu kita pilih sesuai OS utama kita. Kalau misalnya aku Windows sekarang nih, pasti aku ambil Windows. Kalau misalnya Mac, pakai Mac. Oke, Windows House. Oke, ini lagi downloading. Ya, ini banyaknya tadi nyoba juga. Oke, sini kita run ya. Oke, next, kita accept, next. Nah, ini kita default aja ya, kita tidak usah ubah apapun. Mungkin untuk location kalian kalau misalnya mau ubah location boleh. Untuk sekarang sih aku default aja semuanya. Kita next. Oke, ini ada warning kalau misalnya sedang installing network feature, network connection kalian kadang-kadang temporarily disconnect. Oke, kita proceed. Ini missing dependency, kita proceed lagi. Proceed, install. Oke, finish. Voila. Ini ada VirtualBox Manager kita. VirtualBox sudah terinstall. Oke teman-teman, selanjutnya sebelum kita bisa pakai VirtualBox dan create virtual machine, kita harus menentukan operating system apa yang kita ingin pakai dalam virtual machine tersebut. Mungkin karena aku sekarang pakai Windows 10, kita coba pakai yang lain ya selain Windows, mungkin Linux Ubuntu kali ya. Oke, pertama kita ke browser, kita ke google.com, kita tulis Linux Ubuntu. Kita pilih yang ini, dan di navigation bar kita klik ini get Ubuntu, pilih yang desktop, kita klik download Ubuntu desktop. Lalu kita pergi ke tengah-tengah ini, download yang 24.04.1 LTS. Aku tadi sudah download ya, ini bukan deleted, ini tadi saya pindahkan filenya. Oke, sekarang kita bisa lanjutkan untuk buat sebuah virtual machine. Oke, kita buka dulu Oracle VirtualBox Manager-nya, kita bikin new, klik new. Oke, untuk ini aku akan tulis Ubuntu, lalu ISO image-nya ini aku ada ini ya, Ubuntu-nya di sini. Oke, ini akan auto complete sendiri mereka. Oke, untuk ininya username dan passwordnya aku akan ganti mungkin jadi Ubuntu VM, passwordnya mungkin Jensen saja. Oke, habis itu ini guest additions kita bisa tick, bisa apa, saya bisa pakai apa namanya, ini tuh guest additions itu gunanya itu untuk meningkatkan performa grafik, memungkinkan banyak fitur seperti drag and drop, folder sharing dan sebagainya. Tapi untuk sekarang kita mungkin simple aja, kita nggak usah. Habis itu kita pergi ke bagian hardware. Di sini kita nge-manage, konfigurasi seberapa banyak sih memori yang kita ingin kasih ke virtual machine kita. Untuk virtual machine ini aku akan kasih 4 GB saja, dan prosesornya mungkin 4 atau bolehlah 4. Oke, untuk harddisknya ini kita tidak usah apa-apain, kita ini aja langsung finish aja. Untuk standarnya yaitu dia tuh bersifat dynamic harddisknya. Jadi ini kita tuh hanya memakai seberapa banyak yang aslinya kita pakai dalam virtual machine ini. Kecuali kalau misalnya kita pre-allocate full size. Kalau misalnya kita pilih pre-allocate full size, ntar itu dia langsung ambil 25 GB nya langsung. Oke, kita finish. Oke, sudah selesai ya, ini langsung power up virtual machine-nya automatically. Oke, kita try install Ubuntu.
installing Ubuntu-nya, pasti akan memakan beberapa waktu proses ya. Oke, sepertinya saya sudah masuk ke setupnya. Install Ubuntu. Oke, mungkin untuk proses setupnya akan aku skip saja ya untuk lebih efisien waktu. Saya akan balik lagi saat sudah semuanya setup. Oke guys, Ubuntu-nya sudah terinstall ya. Coba kita pakai sekarang. Kita klik ini, habis itu kita masukkan passwordnya. Kita tunggu ya. Oke, kita sudah masuk ya. Nah, ini sebenarnya ini udah benar-benar seperti kita pakai Linux ya guys. Ini ada aplikasinya di sini, ada home. Oke, coba kita coba sesuatu mungkin ya, mungkin google.com. Oke, mungkin kita coba lakukan sebuah aktivitas ya di sini. Mungkin kita coba monkey type. Ya, sepertinya kita bisa melakukan aktivitas ya. Sudah bisa main sebuah game simple. Oke, ada trash. Sudah benar-benar seperti mesin ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa, ini aku akan jelaskan di sini. Jadi kita di atas ini ada preference. Preference ini untuk check for update VirtualBox-nya. Ini language VirtualBox-nya, displaynya bagaimana. Mungkin kita bisa besarkan displaynya. Ganti ya. Oke, mungkin kita ke view saja. Terus kita scale tuh. Oh ya, ini dia. Biar lebih besar. Oke, di bagian machine kita ada settings. Settings itu ada settings yang general. Ini yang ada fitur share clipboardnya. Share clipboard bisa dari host. Host itu dari kita ke guest ini. Bisa dari guest ke host atau by directional, dua-duanya. Ada drag and drop juga. Oke, ini bagian sistem. Ini kita motherboardnya, base memory kita yang tadi aku kasih 4 GB, prosesornya aku kasih 4 seperti tadi. Oke, ini displaynya. Ini storage-nya, ada audio, ada network, USB, share folders. Oke, lanjut kita ke sini ya, masih machine. Kita ini ada take snapshot. Take snapshot itu yang seperti tadi aku jelaskan. Itu jadi kita seperti sebuah checkpoint ya. Kayak jika kita ingin bereksperimen dengan file yang berbahaya yang bisa merusak sebuah operating system, kita bisa take a snapshot sini agar berfungsi sebagai checkpoint sebelum kita melakukan aktivitas itu. Jikapun apa tiba-tiba OS-nya rusak atau bagaimana kendala, kita bisa selalu rollback ke snapshot yang kita take tadi. Ini juga ada session information. Ini detailsnya, runtime, activity. Oke. Terus itu ada file manager. Selanjutnya ada log. Apa yang kita lakukan? Biasanya ada pause, ada reset, dan ACPI shutdown. Untuk pause itu kita akan nge-pause ininya ya, virtual machine-nya. Kita bisa on pause dengan itu lagi. Kita bisa reset. Reset itu seperti kita restart sebuah PC kita ya. ACPI shutdown itu seperti kita shutdown PC kita. Oke. Nah, kalian juga bisa lihat di sini itu pasti ada tulisan host plus S. Host itu apa? Host itu kalau kita bisa dilihat di bawah sini itu right control ya. Jadi misalnya kita ingin ini ke view bagian ini, full screen mode, host plus F. Jadi kita bisa pakai right control.
Oke, right control plus F. Oke, do not show switch. Nah, itu dia. Bagaimana cara baliknya? Kita bisa pakai right control F lagi untuk balik. Oke, ASCII out mode, just window size, take screenshot, beda dengan snapshot ya, screenshot. Menu bar, tuas screen. Oke, untuk input ada keyboardnya, mouse integration, device kita ada optical drive, ada audio, ada network, USB. Ini USB yang sudah terkonek ke ke sistem host ya, sistem mesin aku. Ini ada mouse-nya, ada keyboard aku, ada mikrofon aku. Ini ada shelf orders, ada sheet clipboard, ini yang sama kayak tadi. Yap, terus terakhir ada help. Oke, mungkin itu saja untuk demonya. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya ini mungkin aku akan demonstrasi juga bagaimana untuk cara menutup ini dan membukanya lagi. Untuk menutup ini kita bisa ke machine ya, kita bisa ACPI shutdown. Oke, ACPI shutdown itu seperti kita shutdown sistem kita. Oke, ini tulisannya kan powered off ya. Nah, ini tuh di dalam VirtualBox Manager ini tuh cuma salah satu OS yang kita bisa gunakan ya. Kita juga bisa bikin OS lagi gitu, misalnya Windows dengan ISO file yang aku sudah download seperti ini. Oke, habis itu mungkin seperti tadi kita bisa lakukan Windows 10 seperti itu. Kita ganti passwordnya, mungkin ini bisa pakai guest editions. Nah, kita mungkin kasih banyak gitu, atau seperti apa, finish. Nah, ini kita ada banyak nih, kita bisa punya banyak ya virtual machine di sini. Tidak hanya Windows, tidak hanya Ubuntu, kita bisa punya banyak sekali. Makanya ini yang salah satu keuntungan VirtualBox ini. Kayak ini ada Windows ini ya, soalnya aku tidak mau ini lanjutkan, aku coba shutdown saja power of the machine. Ini aku mungkin lanjutkan untuk membuka sebuah operating system atau virtual machine yang kita sudah buat, yang sudah kita setup. Kita bisa ke klik ini, kita bisa double klik atau enggak kita start di sini. Yap, seperti itu. Langsung ya, langsung buka. Oke, mungkin kalau misalnya ada free seperti ini atau sebagai bagaimana, kita bisa kesini dan reset. Yap, reset saja. Memang aku rasa juga common problem ya menggunakan VirtualBox ini. Yap, kita suruh balik ke tempat tadi, kita shutdown sekarang. Oke, sekian, terima kasih. Oke, untuk kekurangan dari VM tuh, VirtualBox tuh merupakan VM yang baik untuk pengguna umum ya dan pelajar, itu karena itu gratis dan mudah digunakan. Namun dibandingkan dengan produk lain, dia tuh mungkin mempunyai beberapa kelemahan, seperti salah satunya performa ya, tidak seefisien VMware, KVM atau Docker. Lalu yang kedua ada fitur lanjutannya, dia tidak mendukung kebutuhan enterprise seperti clustering atau high availability. Lalu yang ketiga tuh spesialisasi, ya kurang optimal untuk penggunaan spesifik, seperti integrasi dengan macOS atau pengujian ringan di Windows ya. Seperti kalau macOS tuh ada yang VM yang sangat optimize tuh seperti Parallels ya, itu sangat optimize. Kelebihannya VirtualBox tuh dia tuh bisa jack of all trades lah, dia tuh gratis, bisa dipakai kemana aja, cuman ya tidak seefisien yang lain. Sekian. Berikut adalah penjelasan video VirtualBox oleh kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan, dan semoga video ini sangat membantu Anda. Terima kasih.